Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat hadir di mata kuliah multimedia interaktif. Ini adalah video pembelajaran pertama pengantar multimedia interaktif. Kita awali dulu dengan landasan kenapa harus multimedia. Pertama adalah seiring dengan kemajuan teknologi informasi, ini merupakan suatu perkembangan yang memberikan akses terhadap perubahan kehidupan masyarakat. Sehingga peran multimedia pun dalam kemajuan teknologi itu semakin tinggi. Sehingga beberapa teknologi secara tidak sadar pasti membutuhkan adanya multimedia atau penerapan multimedia. Menurut penelitian bahwasannya dalam manusia ketika daya ingatnya ya 20% itu hanya yang dia lihat saja. Kemudian yang dia dengar hanya 30%, kemudian daya ingat ketika didengar dan dilihat ini 50%, kemudian ketika manusia dapat melihat, mendengar, dan melakukan apa yang dia lihat dan dia dengar itu mencapai 70%. Dan ini menimbulkan dampak yang cukup besar ya, karena multimedia tidak hanya audio yang didengar, kemudian yang dilihat saja secara visual, kemudian yang dia dengar dengan yang dia lihat ya, ini 50%, kemudian apabila dikerjakan ini bisa mencapai 70%. Sehingga peran multimedia di sini sangat penting. Nah, apa sih definisi dari multimedia? Multimedia adalah kombinasi antara teks yang dimanipulasi secara digital, baik itu foto, seni grafis, suara, animasi, atau elemen video. Nah, manfaat dari adanya multimedia ya, yang pertama, multimedia dapat digunakan di dalam bidang periklanan yang efektif dan interaktif. Tentunya kita sering lihat di beberapa layanan iklan, baik di televisi, kemudian di radio, kemudian di leaflet atau di baligo di seputaran jalan. Itu adalah salah satu penerapan dari multimedia, baik yang secara grafis maupun yang secara audio. Yang kedua di bidang pendidikan ya, dalam penyampaian bahan pengajaran secara interaktif dan dapat mempermudah pembelajaran karena didukung oleh berbagai aspek. Salah satunya adalah suara, kemudian video, visual, kemudian animasi, teks, dan grafik. Ini akan menambahkan interaktif atau antusias daripada kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa. Berbeda sekali dengan apabila cara belajar atau misalkan media pembelajaran tidak menambahkan suara, video, atau animasi ataupun simulasi yang lainnya dibandingkan dengan hanya tekstual saja. Kemudian multimedia juga dapat digunakan di bidang jaringan. Salah satunya adalah di bidang jaringan yang ada di internet. Ini mampu membantu dalam pembuatan website yang menarik, informatif, dan interaktif. Tentunya di dalam halaman website pun supaya lebih menarik dan informatif, tentunya di sana ada sentuhan multimedianya juga, baik itu animasi, slide foto, video, kemudian interface layout daripada websitenya dikemas semenarik mungkin. Nah, pengaruh dari multimedia. Kehadiran multimedia sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari ya. Salah satunya adalah dapat mengubah tempat kerja. Dengan adanya
teleworking, para pekerja dapat melakukan pekerjaannya tidak harus di kantor. Seperti halnya di era yang saat ini terjadi pandemi, ya, semua pekerja atau beberapa pekerja dapat melakukan bekerja di rumah, ya. Nah, tentunya ini didukung dengan beberapa platform. Salah satunya adalah software atau aplikasi telekonferensi atau video conference. Ini tidak hanya harus bekerja di tempat, tetapi dengan adanya platform video conference, ya, ini interaksi menggunakan video ini akan membantu terhadap kegiatan bekerja yang dilakukan di rumah. Kemudian pengaruh dari multimedia juga dapat mengubah cara belanja. Yang tadinya cara belanja atau berjualan dengan konvensional gitu ya, dengan menjajakan jualannya di pasar, di toko ataupun di outlet, ya. Kini dengan kehadirannya internet dan melalui multimedia juga, kemudian sekarang lebih familiar belanja secara online, ya. Kemudian yang ketiga, multimedia dapat merubah cara berbisnis. Ini tentunya ini bisa mentransformasikan yang tadinya bisnis secara konvensional di pasar yang tadi, ya, ini bisa dilakukan secara online. Dan sekarang sedang tren-trennya bisnis online, kemudian digital marketing, ya, baik itu penjualannya menggunakan Facebook Ads, media sosial Ads, ya, Facebook atau Instagram, kemudian menggunakan Google Ads, ya, YouTube Ads, itu juga sama, ya. Kemudian menggunakan email marketing, ya, itu salah satunya pasti dipengaruhi oleh multimedia. Kemudian dari cara pemasaran pun, ya, ini tidak terlepas dari adanya multimedia, baik itu disisipi dengan gambar, selain konten copywritingnya, ya, konten promosinya, kemudian didukung dengan adanya gambar promosi, baik itu video ataupun gambar. Kemudian selanjutnya adalah mengubah cara memperoleh informasi. Orang-orang sekarang lebih senang menggunakan internet, ya, mencari segala sesuatu informasi dengan menggunakan internet dengan fasilitas mesin pencari Google. Berbeda dengan dahulu gitu ya, ketika kita ingin memperoleh informasi, ya, kita harus berkunjung ke perpustakaan, kita harus berkunjung atau membuka buku ensiklopedia, atau misalkan pergi ke atau membaca koran secara cetak. Nah, sekarang orang lebih senang menggunakan internet, mencari segala sesuatu lewat internet, baik itu informasi yang kita inginkan, baik itu berita online, ya, ataupun memperoleh informasi menggunakan YouTube juga. Kemudian yang selanjutnya, multimedia dapat merubah cara belajar. Cara belajar di sini, ya, yang tadinya misalkan harus pergi ke sekolah, ya, kini dengan adanya multimedia, pelajar atau siapapun yang ingin belajar bisa belajar secara online. Banyak sekali tutorial ataupun materi pembelajaran secara online, ya, ataupun media atau e-learning, ya, atau kursus online, ya, yang sekarang lagi tren-trennya. Nah, inilah beberapa aplikasi perangkat lunak, ya, untuk multimedia. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, perangkat lunak pengolahan animasi dan grafik 2 dimensi. Nah,
Di aplikasi pengolahan grafik dua dimensi terbagi menjadi tiga. Yang pertama dengan basis vektor, software yang digunakan adalah CorelDRAW dan Adobe Illustrator. Kemudian untuk dua dimensi raster, basis raster atau bitmap, ini menggunakan Adobe Photoshop atau menggunakan GIMP. Kemudian untuk animasi dua dimensinya bisa menggunakan Adobe Macro BD Flash atau Adobe Flash ataupun Adobe Animate ya. Kemudian yang ketiga, perangkat lunak pengolahan animasi dan modeling grafik untuk tiga dimensi. Nah, ini softwarenya adalah contohnya 3D Max, 3D Studio Max, Blender, kemudian Maya, Lightware, Soft Image, dan yang lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, perangkat lunak pengolahan videonya. Ini salah satu contohnya adalah Ulid atau Corel Video Studio ya. Kemudian Adobe After Effects, kemudian Adobe Premiere. Inilah tiga bagian untuk pengolahan aplikasi multimedia. Untuk di semester di mata kuliah multimedia kreatif, nanti kita akan menggunakan untuk pengolahan dua dimensi ya. Nanti akan menggunakan CorelDRAW, kemudian Adobe Photoshop, kemudian Macromedia Flash ya, atau Adobe Flash, atau nanti Adobe Animate. Kemudian pengolahan videonya nanti akan menggunakan Ulid atau Corel Studio ya, ataupun Adobe After Effects dan Adobe Premiere. Jadi untuk nanti pembelajaran selanjutnya nanti mohon disiapkan software untuk pengolahan animasi ya dan grafik dua dimensi dan pengolahan videonya. Nah, untuk pengolahan animasi dan modeling yang tiga dimensi ini belum dimasukkan ke sub pembelajarannya ya. Nanti untuk di kesempatan lain mudah-mudahan nanti ini bisa disampaikan untuk di modeling 3D-nya. Nah, ketika kita menciptakan sebuah produk multimedia, ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam memproduksi multimedia. Salah satunya adalah media audio ya. Media audio ini bisa digunakan apabila informasi yang disampaikan ke penerima ini sangat sederhana. Kemudian informasinya pendek, informasi hanya dibutuhkan saat itu saja. Kemudian berisi event dalam waktu. Kemudian informasi yang dibawakan membutuhkan respon langsung. Ya, artinya kalau seandainya informasi ini pendek kemudian cepat, harus memberikan respon, jawaban, atau keputusan secara langsung, maka sebaiknya menggunakan media audio. Ya. Kemudian sistem visual dari manusia terlalu sibuk. Ya. Kemudian lokasi terlalu gelap atau terlalu terang. Artinya, ya kalau seandainya di dalam ruangan atau lokasi yang gelap, ini sebaiknya menggunakan media audio agar informasi yang disampaikan supaya jelas, kemudian tidak meninggalkan atau tidak sulit untuk menangkap informasinya. Manusia harus terus bergerak dalam melakukan tugasnya. Artinya, ketika si orang atau misalkan sedang bekerja, ya, artinya tidak mengganggu pekerjaannya. Contohnya misalkan orang atau pekerja sebagai buruh atau sebagai penjahit, ya, penjahit pakaian misalkan, ya, karena orang tersebut harus fokus terhadap mesin jahitannya, ya, artinya ketika sambil mendengarkan audio pun ini tidak akan mengganggu gitu ya, karena
mesin jahit terus berjalan, kemudian audio pun bisa didengarkan. Berbeda dengan ketika bekerja ya, tapi sambil melihat media visual atau media gambar atau media televisi atau video. Artinya ketika manusia atau pekerja tersebut melakukan atau sedang bekerja sambil melihat visual tadi, ini akan mengganggu tugasnya. Nah, biasanya para pekerja sambil mendengarkan audio. Salah satu contohnya adalah radio. Biasanya sambil mendengarkan radio. Kemudian multimedia digunakan jenis visual ya apabila informasinya sangat kompleks ya. Ketika informasi yang harus disampaikan harus kompleks, harus secara detail. Nah, karena daya ingat orang terbatas ya, ketika disampaikan menggunakan audio, maka sebaiknya informasi yang bersifat kompleks ya, yang sifatnya detail itu harus di dalam media visual. Informasi yang bersifat panjang, artinya ini juga sama ya, panjang, kompleks, detail, itu harus dilakukan secara visual. Informasi masih dibutuhkan beberapa saat kemudian, artinya tidak membutuhkan respon langsung ya. Jadi informasi dibutuhkan beberapa saat kemudian. Kemudian berisi lokasi dalam ruang. Kemudian selanjutnya informasi yang dibawakan tidak membutuhkan respon langsung, artinya ini tidak membutuhkan respon langsung, tidak membutuhkan keputusan secara langsung. Contohnya adalah media visual undangan ya, karena undangan biasanya waktunya masih panjang misalkan ya, ini sehingga tidak membutuhkan respon langsung. Sistem audio dari manusia terlalu sibuk ya. Contohnya di dalam suatu ruangan ya, karena audionya misalkan cukup keras atau cukup bising ya, terlalu bising ya, sehingga ketika menyampaikan informasi dalam bentuk audio ini akan mengganggu. Oleh karena itu, nah untuk di area lokasi yang bising ya, ataupun di tempat yang terlalu sibuk, sebaiknya menggunakan media visual. Kemudian selanjutnya, manusia bisa tetap diam pada suatu posisi tertentu dalam melakukan tugasnya. Artinya kalau seandainya manusia bisa tetap diam ya pada saat bekerja ya, atau pada suatu posisi tertentu melakukan tugasnya, boleh menyampaikan di dalam bentuk media visual. Nah, inilah beberapa poin-poin yang harus diperhatikan apabila kita membuat informasi yang nanti akan disampaikan di dalam bentuk visual. Visual di sini adalah dalam bentuk gambar ya, dalam bentuk gambar. Nah, beberapa peranan multimedia di dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya adalah di dalam bisnis, ini meliputi presentasi. Nah, tentunya pada saat melakukan presentasi ya, atau di dalam company profile ya, ini harus, atau supaya lebih menarik, pasti ada sentuhan atau penerapan multimedianya, baik itu dalam bentuk visual misalkan ya, atau foto profil gitu ya. Ini harus dikemas semenarik mungkin. Kemudian dalam segi pemasaran ya, konten-konten promosi, konten edukasi gitu ya. Ini berkaitan dengan pemasaran online. Kemudian ini periklanan juga ya,
kemudian demo produk ya, atau katalog buku, katalog produk ya. Ini bagaimana caranya supaya lebih menarik, ini diterapkan di dalam multimedia. Kemudian aplikasi media dalam pendidikan, ini contohnya adalah tutorial ya. Tentunya tutorial tidak hanya tekstual saja, tetapi bisa disertakan dengan gambarnya ataupun simbol atau ornamen yang mendukung terhadap materi tutorial tersebut. Kemudian simulasi dan pelatihan ya, dengan adanya multimedia, simulasi bisa dilakukan supaya lebih menarik ya, baik itu simulasi pembelajarannya, baik itu dalam bentuk pelatihannya. Kemudian e-learning juga, ini beberapa penerapan electronic learning ya, seperti halnya LMS ya. Jadi ada video, ada audio, kemudian gambarnya juga. Ini perlu dikombinasikan. Kemudian dalam hiburan, ini meliputi games, ada yang virtual games, kemudian virtual driving ya. Jadi dengan teknologi sekarang ada yang dinamakan dengan VR ya, virtual agreement, kemudian virtual reality ya, itu mendukung terhadap multimedia dengan bantuan platformnya. Kemudian selanjutnya dalam multimedia dalam hiburan adalah film. Nah, di sana ada animasi, kemudian ada efek-efek yang mendukung terhadap film ya. Kemudian dalam segi olahraga ini juga sama ya. Ini kemudian dalam hobi ya, ini pasti ada kaitannya dengan multimedia. Kemudian dalam kepentingan publik dan institusi, ini untuk di militer, kemudian pariwisata, ini untuk promosi pariwisata ya, sama halnya tadi katalog, kemudian untuk dokumentasi pariwisata, kemudian dalam kesehatan ya, seperti animasi penunjuk kesehatan ya, ini dilakukan di dalam bentuk animasi atau video. Nah, masa depan dari multimedia ini akan bergantung terhadap teknologi multimedianya, teknologi saat ini. Contohnya adalah sistem perancangan grafis komputer. Semakin bagus grafis komputer, maka ini akan mendukung terhadap kualitas atau hasil dari multimedianya. Ya, secanggih apapun softwarenya, kalau seandainya grafisnya tidak memenuhi kebutuhan daripada softwarenya, ini akan menghambat terhadap hasil atau kualitas dari multimedianya. Kemudian sistem operasi juga sama. Ini ada keterkaitan antara sistem grafis dengan sistem operasinya juga. Kemudian di jaringan network ya, artinya ya, ini akan mendukung terhadap jaringannya. Ketika misalkan video conference ya, video conference dengan kualitas video yang sangat bagus, ini akan harus didukung dengan jaringan atau bandwidthnya, sehingga telekonferensi atau video conference bisa berjalan dengan lancar apabila sistem jaringannya khususnya di bandwidth ini mendukung. Kemudian selanjutnya adalah content management system. Jadi ini paket manajemen sistem yang sudah sekarang familiar ya. Ini akan mendukung terhadap multimedianya. Kemudian yang terakhir adalah human computer interaksi. Bagaimana penerapan multimedia dapat berinteraksi dengan penggunanya ya, dengan sentuhan dari teknologinya.
Inilah beberapa karir dalam multimedia. Di bidang teknologi media merupakan ini profesi yang sangat baru ya. Banyak sekarang profesi-profesi multimedia ini sangat banyak dilirik ya, terutama dalam segi grafis dan videonya juga. Banyak sekarang konten-konten kreator ya lebih memilih untuk memfokuskan diri ya untuk menciptakan sebuah konten yang bagus ya, untuk menciptakan konten yang viral sehingga nanti dapat menarik antusias dari pengunjung ataupun si penerima informasi, sehingga ketika banyak yang melihat, kemudian banyak yang interest terhadap produk multimedianya, ini akan menciptakan pundi-pundi uang yang bisa didapatkan oleh si konten kreator tersebut. Mulai misalkan contoh lain, misalkan di dalam divisi pemasaran ya, khususnya nih pemasaran online ya, jadi ada staf khusus untuk promosi ya, jadi membuat gambar-gambar atau membuat konten promosi sesuai dengan produknya, baik itu di gambar atau video. Kemudian animator ya, kemudian desain grafis ya, kemudian di bidang percetakan juga ya, kemudian desain game. Ini di game ya, tentunya ada divisi untuk menggambarkan karakter sebuah pengguna ya, karakter gamenya ya, mulai dari si personnya, kemudian layoutnya, backgroundnya, ini dilakukan oleh seorang desainer. Kemudian yang selanjutnya adalah produksi video dan yang lain-lainnya. Ini sangat interest sekarang ya. Mudah-mudahan teman-teman selama mata kuliah ini ada yang memang nanti kedepannya serius di dalam multimedia, karena peluang karir di dalam multimedia ya ini sangat cukup banyak juga ya, apalagi sekarang didukung dengan perkembangannya teknologi, kemudian media sosial yang menuntut untuk bisa mengelola sebuah gambar ataupun video, bagaimana caranya nanti si orang lebih tertarik untuk melihat atau berinteraksi dengan kita sesuai dengan hasil daripada multimedianya. Inilah beberapa karir ya di bidang pemasaran, kemudian editor elektrik, kemudian desain game, graphic interface, kemudian perancangan konstruksi multimedia. Ini pelayanan online ya. Ini modeling ya, apabila nanti mau fokus di bidang modeling ya. Kemudian simulasi soundtrack ya. Ini banyak di studio rekaman ya. Ini berkaitan dengan soundtrack ya. Bagaimana menciptakan sebuah lagu ya dengan bantuan teknologi aplikasi perangkat lunak. Contohnya yang sering digunakan oleh studio rekaman adalah aplikasi Sonar. Dan inilah contoh penerapan multimedia ya di dalam gambar atau visual ya. Ini salah satu contohnya, ini bisa menggunakan aplikasi Photoshop, Adobe Photoshop, dengan menggunakan teknik seleksi layer ya. Jadi menyeleksi bagian kepala ya, kemudian dipindahkan. Kemudian ini adalah contoh media pembelajaran ya.
yang dibuat. Ini dibuat bisa menggunakan PowerPoint atau bisa menggunakan Adobe CS Flash ataupun Adobe Animate ya. Kemudian ini aplikasi multimedia, contohnya game ya. Ini bisa menggunakan Adobe CS Flash ya. Ya, di dalamnya nanti menambahkan action script ya. Jadi menambahkan kode agar bisa menambahkan perintah ya sesuai dengan proses gamenya seperti apa. Dan ini platform YouTube ya. Ini situs berbagi video ya. Semakin bagus kontennya, kemudian editingnya, maka ini akan menjadi daya tarik orang untuk melihat video yang diciptakan. Kemudian ini juga penerapan multimedia di gambar juga ya. Ini bisa dilihat after dan before-nya. Yang sebelah kiri bisa dilihat di sini ada kulit yang mengalami kerutan ya. Nah, dengan sentuhan desain ya multimedia sehingga bagaimana kulit tersebut menjadi lembut gitu ya. Ini menggunakan teknik cloning ya, cloning layer ya, atau cloning lapisan ya. Jadi karena di Photoshop itu basisnya terdapat layer atau lapisan, maka ini bagaimana mengcloning sebuah lapisan atau layer yang kulit yang halus kemudian dipindahkan ke yang kerutan. Kemudian ini juga sama, ini teknik seleksi layer. Ini di Adobe Photoshop juga. Ini juga sama ya. Dan inilah pengantar daripada multimedia interaktif ya. Jadi nanti untuk sesi selanjutnya nanti kita akan fokuskan di praktek ya, praktikum. Jadi selama 1 semester ke depan nanti kita akan sama-sama belajar pengolahan aplikasi gambar vektor ya, 2 dimensi, kemudian gambar raster atau bitmap ya menggunakan Adobe Photoshop. Yang vektor tadi menggunakan CorelDRAW. Kemudian untuk animasinya nanti kita akan coba menggunakan Adobe CS Flash atau Adobe Animate. Kemudian untuk videonya nanti kita akan coba menggunakan Juliet atau Adobe atau Corel Video Studio. Nanti mohon untuk disiapkan ya, softwarenya nanti akan disisipkan di LMS. Nanti teman-teman tinggal download kemudian install di laptopnya masing-masing. Nanti untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan masuk ke praktek. Demikian yang bisa disampaikan di pertemuan pertama ini ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.